Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari materi di tema 4 tentang globalisasi, subtema 3, globalisasi dan manfaatnya, dan pembelajaran pertama. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kalian berdoa di rumah masing-masing, semoga ilmu yang dipelajari hari ini bermanfaat. Baik, kita akan memasuki slide selanjutnya. Di sini Pak Guru akan memperlihatkan banyak sekali warisan budaya di negara kita, anak-anak. Di sini ada bermacam-macam eh, alat gamelan ya, alat tradisional ya. Jadi ada angklung dari Jawa Barat, kemudian ada kolintang dari Sulawesi Selatan, dan ada sasando dari Nusa Tenggara Timur, anak-anak. Dan yang paling besar ini ada gambar gamelan, tentunya ini menjadi alat musik khas dari daerah Jawa khususnya. Untuk selanjutnya, gamelan itu apa saja sih Pak alat-alatnya? Nah, di sini Pak Guru perlihatkan contoh alat-alat dari gamelan itu sendiri ya, karena banyak sekali alat musik gamelan itu. Yang pertama ada gong. Nah, tentunya kalian sudah tahu kan, ya, ini jika dipukul bunyinya sangat keras sekali anak-anak, bahkan bisa menggema. Kemudian ada kenong, ya. Di sini ada gambar ini orang bule atau orang luar negeri. Nah, mereka saja bisa bermain gamelan. Seharusnya kita sebagai orang Indonesia juga harus bisa memainkan gamelan, ya. Kemudian ada kendang, anak-anak. Nah, jadi ketiga alat ini salah satu dari sekian banyak alat yang digunakan dalam gamelan. Nah, gamelan sendiri sudah dikenal di Jawa sejak tahun 326 Saka atau 404 Masehi, anak-anak. Penggambaran gamelan ada pada relief Candi Borobudur dan Prambanan. Jadi kalau kalian berkunjung ke Candi Borobudur ataupun Prambanan, kalian bisa melihat di relief candi itu ada gambar yang berbentuk gamelan. Nah, itu bukti bahwa gamelan itu sejak zaman Candi Borobudur dan Prambanan sudah ada. Nah, gamelan itu dipakai untuk apa? Gamelan itu dipakai untuk mengiringi wayang ataupun pertunjukan tari, anak-anak. Ya, jadi kalau kalian melihat wayang atau pertunjukan tari, biasanya musik pengiringnya itu juga dari gamelan. Nah, selanjutnya kita memasuki materi IPS. Untuk materi IPS ini, kita akan mempelajari tentang peran Indonesia dalam kerjasama politik regional ASEAN. Apa saja peran Indonesia itu, anak-anak? Yang pertama, yaitu mendukung kesepakatan kawasan Asia sebagai kawasan subfund. Kemudian yang kedua, ikut bekerja sama dalam penanggulangan nafsa di kawasan Asia Tenggara. Dan yang ketiga, mengadakan perjanjian ekstradisi. Kemudian yang keempat, ikut serta dalam penyelesaian konflik di regional kawasan ASEAN. Pak Angga akan menjelaskan satu-satu. Apa itu subfund? Ya, subfund itu adalah zona bebas, ya, netral. Artinya apa? Di sini kita bebas dan netral, ya. Zone of peace, freedom, and neutrality. Nah, jadi kita di sini bebas, netral, dan damai. Ya, jadi saling mendamaikan dalam kawasan ASEAN terutama. Kemudian yang kedua, ikut bekerja sama dalam penanggulangan nafsa. Apa itu nafsa? Ya, nafsa itu seperti narkotika, psikotropika, dan zat-zat aditif yang lainnya, anak-anak. Ya, jadi kalau kalian melihat berita di televisi, ada Pak Polisi ya yang menggerebek pesta sabu-sabu. Nah, seperti pesta ganja. Nah, itulah yang namanya nafsa. Jadi negara ASEAN kita saling bekerja sama untuk menanggulangi nafsa ini, anak-anak, supaya tidak menyebar kemana-mana dan segera bisa diatasi. Kemudian yang ketiga ada perjanjian ekstradisi. Artinya apa?
Perjanjian ekstradisi merupakan perjanjian mengenai pelarian penjahat yang tertangkap di wilayah ASEAN. Jadi, para penjahat yang tertangkap di wilayah ASEAN akan diadili di negara tersebut, ya, sama-sama bekerja sama untuk menangkapnya. Nah, jadi penjahat tidak bisa lari kemana-mana. Ya, kemudian yang selanjutnya, penyelesaian konflik. Ya, jadi kalau ada salah satu anggota negara ASEAN yang terkena konflik, maka bersama-sama bisa menyelesaikannya. Ya, kerjasama mempertahankan stabilitas politik negara-negara yang bertikai. Jadi artinya kegiatan ini merupakan toleransi ya antar sesama anggota ASEAN. Jadi supaya kita tetap damai anak-anak. Kemudian untuk materi yang selanjutnya, untuk materi IPA, kita akan mempelajari tentang energi listrik. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan energi listrik. Ya. Apa itu energi listrik? Nah, listrik adalah energi yang dihasilkan dari pengelolaan energi yang ada di bumi. Ya, jadi listrik itu kok bisa ada setrumnya gitu ya. Listrik itu bisa dihasilkan dari energi yang diolah dari bumi ini, kekayaan Indonesia ini. Nah, itu bisa diolah menjadi energi listrik yang bisa kita pakai untuk kehidupan kita sehari-hari. Tetapi jumlah populasi manusia dan kebutuhan energi yang secara terus-menerus dan besar-besaran, sehingga ada kemungkinan kita akan kekurangan energi listrik dari tahun ke tahun. Ya, jadi populasi manusia di dunia ini, khususnya di Indonesia, itu semakin tahun semakin banyak anak-anak. Jadi apa? Kebutuhan energi juga semakin banyak. Nah, jika itu tidak dikelola, ya bisa akan lama-lama bisa habis. Ya, sumber energi akan habis suatu saat nanti. Oleh karena itu, kita perlu melakukan penghematan agar bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Ya, jadi kita mulai dari sekarang, mulai dari saat ini, kita harus menggunakan listrik dengan sebaik-baiknya. Supaya apa? Supaya energi ini bisa tetap dinikmati untuk masa depan nanti. Jangan sampai kita kehabisan energi listrik karena penggunaan yang tidak hemat. Kemudian apa saja manfaat dari energi listrik itu? Yang pertama sebagai sumber energi untuk penerangan. Kemudian yang kedua sebagai sumber energi, ya, sebagai sumber energi utama. Kemudian yang ketiga sebagai penghasil panas. Kemudian yang keempat sebagai penghasil gerak. Kemudian yang kelima sebagai media pengobatan. Ya, jadi yang pertama tadi sebagai penerangan. Contohnya apa anak-anak? Untuk penerangan di rumah. Ada lampu ya di jalan raya, juga ada lampunya. Untuk kendaraan juga ada lampunya. Dan sebagai sumber energi ya, listrik itu sebagai sumber energi utama juga termasuk anak-anak. Karena mudah untuk didapatkan. Kemudian sebagai penghasil panas. Contohnya apa? Di rumah ada setrika, ya, ada kompor listrik, nah, ada alat untuk memanggang atau oven. Nah, itu sebagai sumber energi panas. Kemudian penghasil gerak, ya. Contohnya apa? Mainan anak-anak. Jika kalian punya mainan bisa bergerak dengan energi baterai, itu juga merupakan energi listrik. Atau sekarang ini sudah mulai ada kendaraan dengan energi listrik, ada motor, ada mobil, ya, bahkan truk yang besar itu juga sudah mulai menggunakan energi listrik, jadi bisa menggerakkan benda. Kemudian sebagai media pengobatan. Untuk apa? Untuk pengobatan misalnya untuk terapi, ya, menggunakan lampu inframerah. Yang kemudian untuk terapi kesehatan yang lainnya, itu menggunakan energi listrik. Nah, kemudian beberapa langkah ya untuk menghemat energi listrik anak-anak. Jadi kita juga harus cerdas menggunakan energi listrik itu, jangan boros-boros, jangan dibuang-buang. Apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama, gunakan peralatan yang hemat energi dan ramah lingkungan. Contohnya apa anak-anak? Contohnya adalah menggunakan kulkas yang hemat energi, menggunakan AC yang hemat energi, ya, yang ramah lingkungan. Kemudian yang kedua, matikan kompor, air,
lampu dan televisi jika sudah tidak digunakan. Jadi jika kalian menggunakan kompor, jika sudah selesai masak, dimatikan saja. Air juga, kalau kita buka keran, sudah selesai, ditutup kembali. Lampu juga seperti itu anak-anak, jika tidur, lampunya dimatikan. Diganti lampu yang kecil wattnya. Dan televisi juga, jangan sampai kalian mainan HP sambil nonton televisi. Nanti malah televisinya tidak ditonton, malah kalian yang ditonton televisi. Nah, seperti itu tidak benar ya. Kemudian yang ketiga, gunakan lampu hemat energi atau lampu LED. Nah, di sini ada gambar lampu LED, tentunya kalian juga pernah melihat dan mungkin sudah ada yang menggunakan di rumah. Nah, ini contoh dari lampu hemat energi atau LED. Lampu ini lebih ramah lingkungan karena membutuhkan energi listrik yang kecil, tetapi untuk cahayanya sama saja dengan lampu bohlam yang menggunakan sebelum menggunakan LED. Jadi cahayanya sama, tapi hemat daya, dia lebih hemat daya. Kemudian yang keempat, membiasakan diri berperilaku hemat. Seperti tadi ya, jangan boros-boros menggunakan energi, terutama energi listrik. Baik, untuk menutup pelajaran ini, jangan lupa, selalu Pak Guru ingatkan, yang pertama adalah pakai masker. Ya, setiap kalian keluar dari rumah harus wajib memakai masker. Kemudian yang kedua, rajin mencuci tangan. Sehabis kalian bermain atau keluar rumah, pulang dari rumah harus mencuci tangan. Nah, di tempat umum juga anak-anak ya, sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun. Kalau perlu mandi sampai di rumah. Kemudian yang ketiga, jaga jarak. Ya, jika kalian bermain atau pergi ke tempat umum, jaga jarak, jangan sampai berdekatan. Kemudian yang terakhir, menjaga kesehatan anak-anak ya, dengan makanan yang bergizi, dengan istirahat yang cukup. Nah, itu akan membuat tubuh kita selalu sehat dan bebas dari penyakit. Nah, baik, terima kasih untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa kembali pada materi berikutnya. Tetap semangat, tetap belajar, jaga kesehatan.